Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk latihan penilaian akhir semester 2. Anak-anak, kalian paham gak tentang produk pangan setengah jadi? Coba kalian ingat-ingat lagi ya tentang keragaman produk pangan setengah jadi. Pasti kalian masih ingat, atau silahkan buka lagi pembelajaran part 2 di YouTube. Pada pembelajaran part 2, kalian sudah menyimak tentang keragaman produk pangan setengah jadi. Untuk itu, Ibu ingin kalian bisa mengungkapkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan berikutnya, coba kalian hubungkan antara produk pangan setengah jadi dengan perkembangan zaman. Bagaimana kaitannya? Coba siapa yang berani sebutkan nama dan kelas. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Damayanti Mutiara dari kelas 8C. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu untuk kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sangat berbangga dan sangat bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, kepada negeri saya tercinta, karena telah dilimpahkan kekayaan bahan pangan bumi yang sangat berlimpah ruah. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan tanah air yang subur, dan saya sangat bangga sekali menjadi anak Indonesia yang kaya akan berjuta keanekaragaman, tradisi adat, dan budaya, disertai dengan melimpahnya bahan pangan yang tersedia, menjadikan Indonesia kaya dengan jenis dan macam serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang mudah didapat di berbagai daerah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Zahrain dari kelas 8C. Saya sangat bersyukur dan bangga karena telah lahir di negara Indonesia yang kaya akan keragaman tanaman seperti serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian yang bisa dimanfaatkan menjadi produk olahan bahan pangan setengah jadi. Pertanyaan berikutnya, coba kalian hubungkan antara produk pangan setengah jadi dengan perkembangan zaman. Bagaimana kaitannya? Pada zaman sekarang ini, bahan pangan setengah jadi yang ada di lingkungan kita sangat beragam dan semakin berkembang ragamnya. Perkembangan ini seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Pada zaman dahulu, jarang dijumpai ibu-ibu yang bekerja sehingga mereka memiliki kesempatan yang cukup untuk menyiapkan masakan bagi keluarganya. Namun, saat ini dengan banyaknya ibu bekerja di luar rumah dan semakin berkembangnya teknologi dan tuntutan konsumen, maka masyarakat lebih menyukai hal-hal yang praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Olestari dari kelas 8I. Di sini saya akan mengungkapkan rasa bangga dan rasa syukur saya menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga dan bersyukur menjadi bangsa Indonesia karena Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan. Salah satunya adalah makanan khas. Ada beberapa makanan khas Indonesia yang menggunakan bahan pangan setengah jadi. Contohnya tahu, tempe, kecap, dan lain sebagainya. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang diolah dengan cara pengawetan. Hubungan antara perkembangan zaman dan bahan pangan setengah jadi. Dengan berkembangnya teknologi,
memengaruhi masyarakat lebih menyukai bahan yang praktis yang sering ditemui di pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada lagi yang mau jawab pertanyaan Ibu? Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mengapa dalam mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan setengah jadi diperlukan teknik pengolahan pengawetan pangan? Menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu pengawetan fisik, biologis, dan kimiawi. Adakah yang mau menjelaskan tentang proses pengawetan secara biologis? Coba acungkan tangannya. Karena pengawetan pangan pada makanan dapat membuat makanan bertahan lebih lama. Selain itu, pengawetan pangan juga dapat membuat racun-racun alami yang tidak dikehendaki pada bahan pangan dinetralkan atau dihilangkan dari pangan tersebut. Karena serealia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki berbagai macam karakteristik, sehingga teknik pengolahannya pun tidak bisa hanya dengan teknik pengolahan dasar, tetapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan, bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Manfaat lain pengawetan pangan adalah dapat membuat racun-racun alami yang tidak dikehendaki pada bahan pangan dinetralkan atau dihilangkan dari bahan pangan tersebut. Adakah yang mau menjelaskan tentang proses pengawetan secara biologis? Coba acungkan tangannya. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Yang pertama, cara peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Yang kedua, enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Albina dari kelas 8J. Untuk poin yang pertama, yaitu mengemukakan pendapat tentang keberagaman bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Pendapat saya tentang keberagaman bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bangsa Indonesia adalah: saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keragaman di Indonesia tidak hanya tentang manusia, tapi juga bahan pangan. Berkat adanya serealia, kacang-kacangan, dan umbi, kita tidak hanya bergantung pada padi. Berkat bahan pangan tersebut, saudara-saudara kita yang tinggal di daerah-daerah yang sulit menanam padi masih dapat bertahan hidup. Untuk poin yang kedua, yaitu mengapa dalam mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan setengah jadi diperlukan teknik pengolahan pengawetan pangan. Karena dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan, bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Adapun manfaat lain pengawetan pangan adalah dapat membuat racun-racun alami yang tidak dikehendaki pada bahan pangan dinetralkan atau dihilangkan dari bahan pangan tersebut. Dan untuk penjelasan tentang proses pengawetan secara biologis, yaitu pengawetan secara biologis adalah teknik yang menambahkan mikroorganisme untuk membantu makanan lebih awet. Pengawetan secara biologis terdiri dari 3 jenis, yaitu fermentasi bakteri, peragian, dan fermentasi enzim. Fermentasi bakteri contohnya pada pembuatan olahan susu seperti keju dan yogurt, sedangkan peragian atau menggunakan jamur umum digunakan pada pembuatan tape dan tempe. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Yuwangi dari kelas 8D. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tentang mengapa dalam pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan pangan setengah jadi diperlukan teknik pengolahan pengawetan pangan.
karena tidak semua bahan makanan bisa bertahan dengan lama. Jadi harus memerlukan teknik pengawetan ini. Pengawetan sendiri bertujuan agar makanan bisa bertahan dengan jangka waktu yang cukup lama. Karena serealia, kacang-kacangan, dan umbi itu memiliki berbagai macam karakteristik, sehingga teknik pengolahannya pun tidak bisa hanya dengan teknik pengolahan dasar, tetapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan, bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Manfaat lain pengawetan pangan adalah dapat membuat racun-racun alami yang tidak dikehendaki pada bahan pangan dinetralkan atau dihilangkan dari bahan pangan tersebut. Menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu pengawetan fisik, biologis, dan kimiawi. Adakah yang mau menjelaskan tentang proses pengawetan secara biologis? Coba acungkan tangannya. Ya, jadi proses pengawetan secara biologis itu adalah dengan peragian atau fermentasi dan juga enzim. Yang pertama, fermentasi. Cara peragian atau fermentasi itu merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Sedangkan untuk yang enzim itu adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kagilvano Alfarid dari kelas 8I. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, mengapa dalam mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan pangan setengah jadi diperlukan teknik pengolahan pengawetan bahan pangan. Karena menurut saya dan juga yang telah saya baca, dalam mengolah bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi menjadi bahan pangan setengah jadi diperlukan pengetahuan teknologi yang memadai. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki berbagai macam karakteristik, sehingga teknik pengolahannya pun tidak bisa hanya dengan teknik pengolahan dasar, tetapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan bahan pangan, dapat bertahan lebih lama untuk dikonsumsi di mana saja dan kapan saja. Manfaat lain pengawetan pangan adalah dapat membuat racun-racun dalam makanan yang tidak dikehendaki dapat dinetralkan atau dihilangkan dari bahan pangan tersebut. Namun, sebelum tanaman pangan serealia menjadi bahan dasar pangan, perlu dilakukan teknik pengolahan penyosohan terlebih dahulu. Setelah itu, bahan pangan tersebut diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Sekian jawaban dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya nih, yang ini yang pakai kerudung siapa namanya? Kelas 8I. Yang ini? Kelas 8B. Ibu mau tanya nih, kalian seneng nggak dengan pembelajaran project? Senang karena Iya. bisa praktek juga, bisa banyak belajar kesalahan apa sih yang kita bikin waktu pas masak itu, jadi bisa cari solusinya sendiri juga. Iya. Bisa Sudah. melatih kemampuan juga Ibu kayak dalam membuat sesuatu. Iya. Yang sudah kalian kerjakan project apa aja? Membuat tempe sama serealia dari umbi. Iya. Kalau yang serealia itu ada problem nggak? Ada Ibu. Apa coba? Problemnya saat memotong susinya itu kan Iya. nggak bisa kayak dilama-lamain gitu, jadi harus langsung sekali potong. Terus juga mungkin susinya kurang padat, jadinya agak susah dipotong juga Ibu. Jadi solusinya gimana? Solusinya kayak Devi itu nyari teknik-teknik biar gampang motong susi, dan akhirnya ketemu dan Devi coba bisa Ibu. Oh iya. Belajar dari mana tuh? Dari YouTube Ibu.
Oh iya, alhamdulillah. Terus kamu problemnya apa? Bikin tempe itu kurang ragi, jadi raginya itu cuma setengah sendok, Bu. Nah, kalau solusinya itu jadi si raginya itu ditambahin jadi 2 sendok Ibu, biar cepet. Jadi udah ada solusinya ya, Sudah, Bu. udah ketemu cara menyelesaikannya. Ya alhamdulillah ya, terima kasih. Gimana? Masih puasa? Iya, selamat berpuasa. Alhamdulillah. Ya, dadah dulu sama temennya. Kami dari kelas 8 mau mengumpulkan produk tempe. Iya. Coba bagaimana nih hasilnya? Ibu lihat dulu ya. Hasilnya. Ini tempe buatan kelompok ini. Tapi bagus ya. Betul, bukan beli. Bukan ya, betul ya. Jadi kenapa ini bisa bagus? Karena pertumbuhan jamurnya bagus ya. Fungsinya untuk apa nih jamur di tempe ini? Untuk merapatkan dan apa coba? Dan memadatkan kacang kedelai. Jadi ulangi coba. Fungsi jamur di dalam tempe untuk apa? Untuk merapatkan dan memadatkan kacang kedelai. Iya. Ya, terima kasih ya kalian sudah membuat tempe dengan teknik yang baik sehingga hasilnya bagus. Ya, alhamdulillah. Ya. Kelas 8F ya, Ibu tutup dulu sampai sekian materi tentang pengolahan makanan setengah jadi. Dan nanti hasil karyanya Ibu tunggu ya. Terima kasih. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah.